Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 71. Penerjemahannya akan memakan waktu sekitar 2 bulan. Saya mengerti. Ya, saya tidak akrab dengan bisnis penerbitan, jadi saya sangat mengandalkan Anda, Presiden Shin. Terima kasih. Gunho sedang duduk di kursinya di kantornya, dan dia berpikir dengan tenang dengan mata tertutup. Saya membentuk perusahaan penerbitan GH Media secara spontan karena saya memiliki cukup pekerja untuk bisnis itu. Jaesik dan pekerja dari perusahaan desain. Saya tidak yakin apakah perusahaan akan menghasilkan pendapatan yang cukup. Saya menginvestasikan 300 juta won di perusahaan itu, dan saya bertanya-tanya apakah uang itu akan hilang dalam waktu singkat. Sekang Lee sekarang menjadi Direktur Biro Urusan Kebudayaan di Shanghai, Tiongkok, dan dia memiliki kekuasaan di bidang tersebut, termasuk penerbitan buku dan media. Saya ingin tahu apakah akan ada kesempatan bagi saya untuk melakukan sesuatu menggunakan hubungan saya dengannya. Gunho tidak bisa memikirkan apapun untuk saat ini, yang akan memberinya keuntungan menggunakan hubungannya dengan Sekang Lee. Yah, tidak banyak yang bisa saya lakukan selain mengandalkan Presiden Jong Suk Sin, yang dikenal memiliki andil midas di industri penerbitan. Gunho lalu terkekeh. Tangan midas. Tangan midas yang asli seharusnya adalah tanganku, kurasa. Gunho kemudian memikirkan peluang usaha patungan dengan Dion. Saya memindahkan pabrik saya saat ini di kota Asan ke kota Jiksan dan mendirikan Dion Korea di lokasi saat ini dengan berinvestasi dalam bentuk barang. Begitu saya membentuk perusahaan baru, Dion Korea, saya harus menginvestasikan dana lagi di dalamnya. Apakah 3 juta dolar cukup? Dion Amerika mungkin berinvestasi dalam bentuk barang dengan peralatan tua dan menghargainya dengan harga tinggi. Gunho terus berpikir sambil minum kopi. Saya akan memberitahu mereka bahwa kita tidak boleh menamai perusahaan Dion Korea. Perusahaan akan menyasar seluruh pasar Asia. Jika perusahaan lain yang membeli produk kami menyebut perusahaan mereka Dion China, Dion Indonesia, atau Dion Taiwan, itu akan sangat mengejutkan. Saya akan menamai perusahaannya GH Chemical sebagai gantinya. Produknya adalah sejenis resin sintetis. Saya rasa saya bisa menambahkan kata kimia pada nama perusahaan. Masalahnya adalah apakah orang Amerika akan menyetujui nama tersebut. GH Chemical. Gunho mulai sakit kepala. Dia ingin mencari udara segar dan beristirahat. Dia menuju ke kota Duyong di kota Cheonan dan pergi ke toko pijat di belakang Lotte Mart. Ini sangat bagus. Saya merasa sangat santai. Setelah dipijat dan berjalan keluar dari toko pijat, Gunho menelepon Direktur Yun Yang. Sedang bekerja di lokasi pembangunan pabrik baru di kota Jiksan. Kenapa kita tidak makan siang bersama hari ini? Kedua pria itu pergi ke restoran Galbi bernama Istana Gyeongbok. Uang itu bagus. Gunho memiliki makanan enak sepanjang waktu, dan dia bisa dipijat kapanpun dia mau. Dia hidup besar. Gunho menerima telepon dari Suk-ho Lee dari Jalan Gyeongridan. Ini adalah pertama kalinya setelah sekian lama. Kamu sibuk kan? Aku hanya meneleponmu untuk mendengar suaramu. Bagaimana kehidupan bulan madumu? Apakah kamu belum punya bayi? Omong-omong, saya memutuskan untuk mengembangkan bisnis saya. Memperluas kemana? Saya melihat tempat yang bagus di kota Itaewon. Oh, benarkah? Kamu akan baik-baik saja karena kamu pandai dalam bisnis. Tetapi saya kekurangan dana untuk memperluas standar saya. Apakah Anda bersedia menginvestasikan sekitar 200 juta won dalam bisnis saya? Haha, aku tidak berinvestasi dalam apapun, terutama antar teman. Jika semuanya berjalan baik, itu bagus, tapi jika semuanya tidak berjalan baik, aku mungkin kehilangan teman. Aku tidak mengambil risiko itu. Jika kamu berkata begitu. Selain itu, saya sendiri tidak menangani dana. Departemen akuntansi perusahaan saya menangani semua urusan keuangan. Bagaimana kalau kamu secara pribadi berinvestasi dalam bisnisku? Saya tidak punya uang pribadi. Saya memasukkan semua yang saya miliki ke dalam perusahaan ketika saya membeli perusahaan itu. Saya mendapat gaji sama seperti karyawan lainnya. Benarkah? Kupikir kamu akan menginvestasikan sebagian dalam bisnis barku. Aku minta maaf karena tidak bisa. Aku tahu tidak mudah bagimu untuk memintanya kepadaku.
Mengapa kita tidak minum-minum atau apalah? Sebenarnya, Won Chul-jo meneleponku dan menyarankan untuk mengadakan pertemuan dalam waktu dekat. Tentu, ayo kita berkumpul. Sudah lama sejak aku tidak melihat kalian. Begitu Gun-ho menutup telepon dengan Suk-ho, dia berbicara pada dirinya sendiri dengan tegas. Saya memiliki lebih dari 200 miliar won di rekening saham saya. Namun, saya tidak akan pernah terlibat dalam transaksi keuangan pribadi dengan siapapun. Saya minta maaf tetapi saya tidak dapat membelanjakan uang saya untuk siapapun meskipun seseorang sedang sekarat. Ketika saya bekerja di pabrik, tidak ada seorang pun yang meminjamkanku bahkan 100.000 won. Setiap kali aku meminta seseorang untuk meminjam uang, mereka akan bertanya padaku kenapa aku bahkan tidak bisa meminjam 100.000 won dari tempat lain. Aku tidak akan pernah membelanjakan uangku pada siapapun, tidak akan pernah. Gun-ho lalu berteriak keras sambil melihat ke langit, aku tidak akan membelanjakan 1 sen pun kepada siapapun. Tidak akan pernah, selama-lamanya. Beberapa hari berlalu ketika Gun-ho menerima telepon lagi dari Suk-ho Lee dari Jalan Gyeongri dan lagi. Gun-ho, aku berbicara dengan Won Chul. Kita akan bertemu di stasiun Gangnam Sabtu depan. Kamu ikut, kan? Stasiun Gangnam, ya. Sebenarnya aku ingin bertemu di kota Itaewon, tapi beberapa dari mereka mengeluh karena tempat itu tidak nyaman untuk mereka datangi. Menurutku semuanya sama, kota Itaewon dan stasiun Gangnam. Bukankah begitu? Oh, itu bagus. Jae-sik bekerja di sebuah perusahaan penerbitan dekat stasiun Gangnam. Saya akan memintanya untuk mencarikan tempat yang baik untuk kita semua bertemu di sekitar area tersebut. Jae-sik bekerja di perusahaan penerbitan. Ya, ini adalah perusahaan baru. Dia bekerja sebagai pemimpin redaksi di sana. Benarkah? Yah, aku menerima buku direktori alumni sekolah menengah, begitu juga yang lainnya. Kurasa dia bukan penipu. Tidak, dia tidak sama sekali. Dia pria yang sangat bersungguh-sungguh. Kalian tidak tahu. Gun-ho berpikir bahwa teman-teman SMA-nya tidak memiliki seseorang untuk dibully lagi, dan mereka mungkin merasa bosan sekarang. Gun-ho menerima telepon dari Profesor Jin Wang. Presiden Go, apakah Anda menerbitkan buku saya di Korea? Ya, aku sedang mengerjakannya. Saya menerima telepon dari seorang pemuda yang fasih berbahasa Mandarin. Dia berkata begitu saya menyetujui penerbitan buku saya, dia akan berupaya menerjemahkan buku saya ke dalam bahasa Korea. Itu bagus. Saya diberitahu bahwa ada seorang presiden yang menjalankan perusahaan penerbitan, tetapi pemilik sebenarnya adalah Anda. Presiden Go, apakah itu benar? Pikirkanlah, Profesor Wang, apa nama perusahaan penerbitan itu? GH Media. Oh, benar, itu perusahaanmu. GH adalah inisial namamu. Jadi, apakah kamu menyetujui penerbitan bukumu di Korea? Tentu saja. Begitu saya mendengar bahwa mereka akan memberi saya royalti 7% ditambah $3.000 di muka, saya langsung menyetujuinya. Saya butuh uang. Terlebih lagi, saya merasa terhormat buku saya diterbitkan di Korea. Terima kasih. Jangan sebutkan itu. Saya berterima kasih, Profesor Wang, karena mengizinkan kami menerbitkan buku Anda. Tapi aku punya satu kekhawatiran. Apa itu? Buku ini lebih seperti buku ilmiah, tidak ditulis untuk kesenangan membaca. Saya tidak yakin apakah akan laku. Tentu saja karena buku itu ditulis oleh Profesor Jin Wang yang terkenal. Hei, hentikan, kawan. Bagaimana kabar Sekang Lee? Dia sangat sibuk sejak pindah ke Shanghai. Dia akan terus seperti itu sampai dia terbiasa dengan pekerjaan barunya. Tentu saja. Oh, karena Biro Sekang Lee mengawasi penerbitan buku dan media, saya bisa memintanya untuk memperkenalkan perusahaan penerbitan China yang bagus kepada Anda. Bagaimana menurut Anda? Untuk apa? Jika perusahaan Anda memiliki buku bagus yang diterbitkan di Korea, Anda juga dapat menerbitkannya di Tiongkok. Kami kebanyakan menangani buku-buku asing, jadi itu tidak perlu. Namun, jika kami memiliki buku yang ditulis oleh penulis Korea, saya akan bertanya kepada mereka. Alangkah baiknya jika kami bisa melakukan usaha patungan dengan Anda untuk sebuah perusahaan penerbitan, tetapi Tiongkok tidak membuka pintunya di bidang itu. Benar-benar, yah, buku bisa sangat mempengaruhi pemikiran orang-orang di Tiongkok. Saya rasa itulah sebabnya mereka tidak ingin membuka pintu kepada dunia dalam bidang tersebut.
Perusahaan penerbitan saya adalah perusahaan baru. Saya tidak terlalu terlibat dalam operasinya. Saya mengundang seorang presiden wanita dan dia yang menjalankan perusahaan. Saya pikir perempuan mungkin akan melakukan pekerjaan yang lebih baik di industri penerbitan karena mereka lebih sensitif dan sensitif dibandingkan laki-laki. Saya diberitahu bahwa banyak pembaca buku adalah perempuan juga. Ngomong-ngomong, saya sudah mengirimkan kontrak penerbitannya ke GH Media. Saya akan mengirimkan kontrak aslinya melalui EMS. Saya harap buku Anda mendapat jackpot, sehingga kita berdua bisa menghasilkan uang, dan Anda bisa menjadi terkenal. Haha, mari kita berharap saja. More Investment menghadirkan dua versi rencana bisnis, versi bahasa Inggris dan versi Korea. Terima kasih banyak. Gunho mengambil rencana bisnis versi Korea. Cukup tebal. Tebalnya 50 halaman. Bagaimana dengan versi bahasa Inggrisnya? Gunho melihat versi bahasa Inggris, tertulis rencana bisnis perusahaan patungan. Ini hampir sama. Gunho membuka versi Korea. Garis besar bisnis, produk, perkiraan permintaan, rencana penjualan dan produksi, rencana investasi. Harap diperhatikan baik-baik rencana pasokan dan permintaan bahan baku, serta perkiraan laporan keuangan. Baiklah, aku akan melakukannya. Biarkan aku meluangkan waktu untuk membahas ini, dan aku akan meneleponmu. Kami telah berkonsultasi dengan manajer pabrik dan kepala pusat penelitian sebelum menyelesaikan rencana plot pabrik. Oh, benarkah? Seperti yang ditunjukkan dalam kesimpulan di bagian akhir, jika Anda menargetkan pasar Tiongkok dan Asia lainnya, perusahaan ini akan tumbuh lebih besar daripada GH Mobile. Maksudmu perusahaan patungan yang baru? Ya, mari kita tambahkan satu hal lagi pada kesimpulannya. Tentu, kedua staf dari More Investment mengeluarkan pena dan kertas untuk menuliskan apa yang akan dikatakan Gunho. Jam tangan yang mereka kenakan dan setengah tertutup kemeja putih tampak seperti jam tangan mahal kelas atas. Jika kami menargetkan pasar Asia termasuk Tiongkok, kami harus mengubah nama usaha patungan tersebut menjadi nama lain. Saya menyarankan GH Chemical daripada Dion Korea. Iya Pak, saya akan segera melakukan modifikasinya. Apakah Anda mempunyai salinan rencana bisnis tambahan? Tentu saja, kami selalu menyiapkan salinan tambahan kalau klien kami membutuhkan lebih banyak. Ketika Anda kembali ke Seoul, bisakah Anda mengirimkan satu salinan ke pengacara Yang Jin Kim di kantor hukum Kim Jong? Tolong, satu versi bahasa Inggris dan satu versi Korea. Tentu, kami akan melakukannya. Gunho menerima telepon dari Min Hyok. Dia bilang dia akan segera mengunjungi Korea. Nenekku meninggal. Aku harus datang ke Korea untuk menemui keluargaku selama beberapa hari. Benarkah? Aku turut prihatin mendengarnya, Min Hyok. Begitu kamu tiba di Korea, datanglah menemuiku di kota Asan. Mengapa kamu tidak kembali ke China pada hari Minggu? Kita akan mengadakan reuni sekolah menengah di area stasiun Gangnam pada hari Sabtu. Bertemu dengan teman sekelas SMA kita. Aku tidak ingin melihat mereka. Mengapa tidak? Mereka adalah sekelompok orang brengsek yang merendahkan. Ketika saya bekerja di sebuah perusahaan kecil dan ketika saya belajar untuk ujian kerja pemerintah, mereka memandang rendah saya. Terutama, Won Chul-jo dan Suk Holi, mereka memperlakukan saya seperti saya tak terlihat. Datang saja, dan kamu membeli putaran kedua di Serikat Pekerja. Mereka adalah teman kita yang akan datang ke pernikahanmu di masa depan. Oh, itu mengingatkanku pada ibuku. Ibuku akan mulai mengomel lagi. Dia ingin mengatur pertemuan dengan gadis-gadis agar aku bisa segera menikah. Bagus sekali kan? Kamu dan aku, kita harus segera menikah sebelum kita bertambah tua. Yah, sebenarnya aku punya seseorang. Tapi jangan bilang siapa-siapa, oke? Benarkah? Bagus sekali. Siapa itu? Apakah itu seseorang yang kukenal? Dia adalah guru bahasa Inggris di Shanghai International School. Kejadiannya seperti itu. Oh, bagus. Selamat. Aku iri padamu. Terima kasih. Apakah kamu bertemu dengannya ketika kamu masih kuliah? Tidak, dia orang Cina. Cina. Dia sebenarnya orang China Korea. Tapi dia belajar di AS. Benarkah? Kamu bisa menetap di Tiongkok setelah menikah dengan wanita Tiongkok. Itu bagus. Aku tidak tahu. Aku tidak yakin apakah ini baik-baik saja. Tidak, itu bagus. Kita hidup di dunia yang mengglobal.
Pernikahan internasional itu bagus. Gunho ingin memberitahu Min Hyuk bahwa dia juga berkencan dengan seseorang orang Jepang. Setelah menutup telepon dengan Min Hyuk, Gunho merasa tidak nyaman. Saya pikir Min Hyuk akan segera menikah. Apakah hanya saya yang akan tetap melajang di usia saya? Gunho merindukan Moriaiko. Dia merasa Moriaiko akan berlari ke arahnya dalam waktu dekat dengan senyuman cerah. Aku bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Moriaiko sekarang. Apakah dia sedang dalam perjalanan untuk pertunjukan tarinya di provinsi lain? Atau dia bekerja di bar di kota Shinjuku? Gunho mengirim pesan teks ke Moriaiko. Mengirim SMS dalam bahasa Inggris sebenarnya adalah cara terbaik untuk berkomunikasi dengannya karena mereka tidak berbicara dalam bahasa yang sama. Moriaiko, aku mencintaimu. Aku merindukanmu saat ini. Moriaiko segera membalas pesan teks Gunho. Aku mencintaimu, Sacho-san. Aku juga merindukanmu. Aku di Nara, Kinki sekarang. Ada acara yang aku ikuti di Yoshiki-en. Aku akan kembali ke Tokyo minggu depan. Gunho meminta Jae-sik untuk membuat reservasi restoran bagus di sekitar area stasiun Gangnam. Berapa banyak kursi yang perlu saya pesan? Sekitar 15 orang akan datang. Saya kira jumlah orang yang sama muncul saat kita mengadakan pertemuan di Jalan Gyeongri-dan terakhir kali. Siapa yang datang? Teman-teman yang berbicara buruk di belakangmu, bahwa kamu adalah penipu. Teman sekelas kita di SMA. Ya, saya tidak ingin melihat orang-orang itu. Kamu terdengar seperti Min Hyuk. Apakah Min Hyuk juga ikut? Ya, dia akan segera mengunjungi Korea karena neneknya meninggal. Dia akan datang ke pertemuan kita juga. Jika Min Hyuk datang, aku akan ikut pertemuan itu juga. Oke, pilih tempat yang tenang. Saya tahu tempat yang bagus di daerah ini. Saya akan membuat reservasi. Ponsel Gunho mulai berdering, itu adalah panggilan dari Won Chul-jo yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar. Sial, aku merasa seperti dikelilingi oleh semua teman SMA akhir-akhir ini. Gunho bergumam sebelum mengangkat telepon. Gunho go, ini aku, Won Chul. Apakah Sukho meneleponmu tentang reuni SMA kita? Ya, aku sudah berbicara dengannya. Kita akan bertemu di stasiun Gangnam. Apakah kamu tahu ada restoran bagus di sekitar area ini? Sebenarnya, aku sudah meminta Jae-sik Moon untuk mencarikannya dan membuat reservasi untuk pertemuan. Kita, Jae-sik Moon, di mana dia? Dia bekerja di sebuah perusahaan penerbitan akhir-akhir ini. Dia adalah pemimpin redaksi. Benarkah? Bukankah dia penipu yang mencoba menipu beberapa teman SMA kita? Apa yang membuatmu mengira dia penipu? Dia tidak menipu siapapun. Dia mengirimkan buku direktori alumni sekolah menengah kita kepada semua orang seperti yang dia janjikan. Itu benar, tapi ada rumor seperti itu. Aku sama sekali tidak mendengar rumor seperti itu. Dia bekerja sebagai pemimpin redaksi, dan dia memenangkan penghargaan untuk novelnya belakangan ini. Benar-benar, Jae-sik Moon akan bergabung dengan kita pada pertemuan kita kali ini dan Min Hyuk juga akan datang, dari Tiongkok. Min Hyuk Kim akan datang juga. Kurasa kali ini kita akan mengadakan reuni sekolah menengah yang besar. Min Ho Kang bilang dia akan datang juga. Min Ho Kang, apakah kamu tidak ingat dia? Dia dulu aktif berpartisipasi dalam organisasi sipil dan melakukan banyak protes. Apa yang dia lakukan sekarang? Dia baru saja kembali dari rumah besar. Dia menganggur sekarang. Rumah besar. Ya, dia baru saja dibebaskan dari penjara di kota Yeoju. Dia melanggar beberapa peraturan saat melakukan protes, jadi dia dikirim ke penjara. Benarkah? Kurasa aku dengar dia terlibat dalam suatu kelompok sipil. Begitu, Min Hyuk tiba di Korea dan dia datang ke pabrik GH Mobile di kota Asan. Wow, pabriknya sangat besar. Beberapa kali lebih besar dari pabrik di China. Jong Suk berlari ke area tempat Min Hyuk sedang melakukan tur di pabrik untuk menemuinya. Kak, senang bertemu denganmu. Min Hyuk dan Jong Suk saling berpelukan. Jong Suk, berat badanmu sepertinya turun. Kamu terlihat lebih langsing dibandingkan terakhir kali kamu datang ke China. Aku bekerja untuk mengembangkan produk baru di siang hari, dan mengambil kelas malam sepulang kerja di perguruan tinggi Politeknik. Kamu akan kuliah sekarang. Kerja bagus, Jong Suk. Kamu membuat pilihan yang tepat. Saya sedang berpikir untuk mendapatkan gelar Mbak setelah segalanya menjadi mudah di tempat kerja.
Kita perlu mengembangkan diri kita untuk tumbuh bersama Presiden Gun Ho Go, bukan begitu? Gun Ho kawan sebenarnya memaksaku masuk ke perguruan tinggi politeknik. Ini bagus untukmu. Gun Ho memperkenalkan Min Hyuk kepada direktur dan manajer utama GH Mobile. Ini Presiden Min Hyuk Kim. Dia menjalankan pabrik kami di Tiongkok. Manajer pabrik mengulurkan tangannya ke Min Hyuk dengan senyum cerah. Senang berkenalan dengan Anda. Saya akan segera pensiun, dan Presiden Go menyarankan saya untuk bekerja di pabrik di Tiongkok selama setahun setelah saya pensiun. Dan memberikan beberapa nasihat teknis serta mendidik para pekerja di sana. Saya kira saya akan segera bergabung dengan Anda di pabrik di Tiongkok. Saya lihat berharap dapat bekerja sama dengan Anda, Presiden Kim. Saya juga mendengarnya. Kami menunggu Anda di sana, Pak. Kami sebenarnya membutuhkan Anda di sana sesegera mungkin. Pabrik saat ini memproduksi terlalu banyak produk cacat, dan kami mendapat banyak klaim dari pelanggan kami. Itu adalah zona perang dengan produk cacat. Kami menyambut Anda. Min Hyuk juga bertemu dengan Direktur Penjualan, Kepala Pusat Penelitian, Direktur Yun dari pabrik baru di kota Jiksan, dan manajer urusan umum. Ini kartu namaku. Min Hyuk memberikan kartu namanya kepada semua orang yang dikenalkannya. Kartu namanya memiliki logo perusahaan yang sama dengan GH Mobile di kota Asan. Seperti yang diinstruksikan Gun Ho, Jong Suk membawa Min Hyuk ke jalur produksi produk baru. Kak, ini produk baru yang baru-baru ini kita kembangkan. Apakah kamu melihat pria di sana yang sedang mengukir sesuatu sambil duduk di kursi? Dia adalah seorang insinyur Jepang. Tuan Sakata Ikuzo yang berhasil mengembangkan produk tersebut untuk kita. Kelihatannya bagus. Produknya sepertinya telah diekstrusi 2 kali, dan bahannya berhubungan dengan uretan. Waktumu di pabrik sepertinya terbayar dengan baik, kawan. Kamu terdengar seperti ahli sekarang. Hai, Manajer Park, berikan saya salah satu produk baru sebagai sampel. Saya ingin membawanya ke China. Kenapa? Kamu ingin mencoba membuatnya? Tidak mungkin pabrik kami di Tiongkok bisa membuat produk seperti ini. Saya hanya ingin menunjukkannya kepada pelanggan kami di Tiongkok untuk menunjukkan bahwa perusahaan induk kami di Korea memproduksi produk seperti ini. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mengambil 100 saja? Tentu, tolong kemas produk-produk itu ke dalam tas sebelum aku pergi. Gun Ho, Min Hyuk dan Jong Suk menuju ke Teluk Asan. Mereka ingin makan sashimi dengan soju sambil memandangi laut. Sebenarnya itu adalah ide Min Hyuk untuk pergi ke sana. Tahukah Anda? Saat saya di Tiongkok, saya sangat menginginkan sashimi. Kenapa kamu tidak memakannya? Bukankah ada sashimi di China? Ada, tapi saya tidak yakin apakah aman memakan ikan mentah di Tiongkok. Karena orang Tiongkok biasanya memasak semuanya dan mereka tidak terlalu makan makanan mentah. Jadi begitu. Jadi aku berencana makan banyak sashimi begitu aku tiba di Korea. Makan yang banyak, kawan. Kamu juga bisa mendapatkan milikku. Mereka tiba di sebuah restoran tepi pantai. Jong Suk, pesan makanannya sebanyak yang kamu mau. Aku akan membayarnya. Gaji bulananku 20.000 yuan. 20.000 yuan. Berapa dalam won Korea? Apakah 3,6 juta won? Gan, maaf saya harus memberitahu Anda bahwa saya mengalahkan Anda dalam gaji. Saya dibayar lebih dari 5 juta won. Saya dulu dibayar 3 juta won ketika saya bekerja di sebuah pabrik di kota Yangju, tetapi ketika saya bergabung dengan perusahaan saudara Gun Ho, saya mendapat kenaikan gaji yang besar. Terima kasih kepada saudara Gun Ho. Tetap saja, saya akan membayarnya hari ini. Saya juga mendapatkan opsi saham. Opsi saham, Anda harus menghasilkan hasil yang baik untuk menerimanya. Jika Anda tidak mencapai tingkat pendapatan penjualan tertentu, mendapatkan opsi saham menjadi tidak ada artinya, bukan? Kamu akan lihat, aku yakin aku akan mendapat banyak penghasilan tahun ini. Teruskan kerja bagusnya kawan, dan belikan aku minuman juga setelah kamu berhasil mendapatkan opsi saham itu. Jong Suk memesan segala jenis sashimi, flatfish, flounder, teripang, sea squid, dan sebagainya. Mereka minum soju dengan sashimi di bawah sinar bulan sambil memandangi laut. Mereka bercerita tentang masa lalu mereka ketika masih muda dan saat mereka masih tinggal di kota Incheon, hingga larut malam. Mereka tertawa bersama dan bersenang-senang. Mereka kembali ke rumah setelah jam 11 malam itu.
Pengacara Yang Jin Kim menelepon Gun Ho setelah meninjau rencana bisnis tentang usaha patungan dengan Dion Amerika. Saya sudah meninjaunya, tapi saya tidak yakin apakah saya orang yang tepat untuk mengulas dan memberikan komentar mengenai hal itu. Saya tidak tahu banyak tentang bisnis pabrik. Saya mengirimi Anda rencana bisnis karena Anda akan menemani saya ke AS ketika saya melakukan perjalanan bisnis untuk wawancara dengan Dion Amerika. Rencana bisnisnya terlihat dilakukan secara profesional, meskipun kami tidak dapat menjamin bahwa perusahaan akan mencapai tujuan yang tertuang dalam rencana bisnis. Menurutmu kapan kita bisa pergi ke AS? GH Mobile dikontrak dengan firma hukum Kim Jong untuk masalah usaha patungan dengan Dion Amerika. Kami harus segera menjadwalkan perjalanan. Ini akan menjadi perjalanan bisnis, kami harus ingat bahwa kami tidak akan pergi ke sana untuk kesenangan. Kenapa kamu tidak menjadwalkan kencan dengan Angelina yang bertugas menjadwalkan wawancara? Mingguku sudah cukup penuh. Bagaimana kalau minggu depan? Minggu depan bekerja untukku. Gun Ho melihat kalender dengan ponsel cerdasnya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.